Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today's lesson is entitled Proclaim. pelajaran kita hari ini berjudul untuk memproklamirkan atau untuk memberitakan. It is taken from Isaiah 61 verse 2. Diambil dari Yesaya 61 ayat 2. Firman Tuhan berkata, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. This scripture is being fulfilled in the earth today. Dan ayat firman Tuhan ini sementara digenapi saat ini di muka bumi ini, saudaraku. Because Isaiah is a book of the Old Testament that we call a prophetic book. Karena kitab Yesaya adalah kitab di dalam perjanjian lama yang kita sebut dengan kitab nubuatan. It was written hundreds of years ago. Dan kitab ini, saudaraku, ditulis ratusan tahun yang lampau. By the prophet Isaiah. Yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentunya. This prophet met the Lord. Nabi ini dia bertemu dengan Tuhan. And you can read about that in Isaiah chapter 6. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesaya bertemu dengan Tuhan di pasal 6 dari kitab Yesaya ini. That was the day that he met the Lord, and the Lord called him into his service. Pada hari itu ketika Nabi Yesaya bertemu dengan Tuhan, Tuhan memanggil dia untuk melayani. So Isaiah's whole life was spent in proclaiming prophetic words over the nation of Israel. Keseluruhan hidup dari Nabi Yesaya ini adalah dengan dia memberitakan kata-kata nubuatan yang dari Tuhan yang diperuntukkan bagi bangsa Israel, umat Israel. And sometimes it takes thousands of years to bring forth the fulfillment of God's prophetic word. Dan terkadang, saudaraku, dibutuhkan ribuan tahun untuk kita bisa melihat penggenapan daripada nubuatan firman Tuhan yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. But because we are living in the last days, we are now seeing the fulfillment of the book of Isaiah. Saudaraku, karena kita sudah berada di akhir zaman, kita hidup ya saudaraku di akhir zaman ini. Dan itulah sebabnya mengapa kita bisa melihat penggenapan dari setiap nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya. So consider yourself very fortunate to be alive in this time period. Saudaraku, mari kita menganggap diri kita spesial ya, karena kita hidup di zaman yang luar biasa ini, di akhir zaman, zaman penggenapan, saudaraku. People from many eras back long to see this day. Karena orang-orang yang hidup, saudaraku, di zaman-zaman sebelumnya, mereka begitu merindukan untuk bisa hidup di zaman kita yang sekarang ini, melihat penggenapan itu. So let us learn from this verse today what God is doing in the earth right now. Jadi saudaraku, mari kita belajar bersama-sama dari ayat firman Tuhan ini tentang apa yang Tuhan sementara kerjakan saat sekarang ini. The first phrase in Isaiah 61:2 is to proclaim the acceptable year of the Lord. Frase pertama yang kita dapat di dalam Yesaya 61 ayat 2 ini berkata,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. This is a declaration. Ini adalah suatu pemberitaan, deklarasi. The Hebrew word is ka-ra. Nah, kalau kita lihat bahasa Ibraninya dari kata pemberitaan ini adalah kara. It means a cry, Ini artinya suatu seruan, saudara. a preaching and publishing of God's truth. Suatu bentuk pewartaan dan pengumuman akan kebenaran Allah. Presenting his heart to Israel. Untuk memberitahukan, untuk menyatakan hatinya Allah kepada orang Israel. The acceptable year of the Lord, the Hebrew word acceptable is ratasan ratasan. Nah, saudaraku, di dalam kata rahmat, ya, tahun rahmat Tuhan. Nah, kata rahmat ini dalam bahasa Ibrani itu adalah kata ratson. And this word means favor or delight or pleasure. Nah, kata rahmat dalam bahasa Ibrani itu artinya perkenanan, kesukaan, atau kenikmatan. God only means to bring pleasure to your heart. Satu-satunya kerinduan Allah, ya saudaraku, adalah untuk membawa suatu perkenanan atau kesukaan, ya, di dalam hati kita. God is not an evil person. Karena Tuhan bukanlah suatu pribadi yang jahat. He does not mean evil for you. He means good for you. Segala rancangan Tuhan itu bukan untuk keburukan dan kejahatan kita, tetapi semua rancangan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku. And he wants you to find that love for him. Dan Tuhan rindu kita menemukan kasih-Nya ini, ya, bagi Dia. Let us read Isaiah 49:8. Mari kita baca Yesaya 49 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku Tuhan berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. So this is saying that God listens to you. Ayat firman Tuhan ini sesungguhnya berkata bahwa Tuhan mendengarkan Anda, saudara. And God heard Israel too when Israel cried out to him. Dan juga Tuhan mendengar setiap seruan bangsa Israel ketika mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. But there were many times when Israel fell away from following the Lord. Tetapi ada banyak kali bangsa Israel gagal dalam mengiring Tuhan. And then they realized their sin and then they cried out to God to help them. Kemudian bangsa Israel menyadari segala dosa-dosa mereka, mereka berbalik bertobat, ya, dan mereka kembali berseru kepada Tuhan. And this scripture tells us that in the day of salvation, I have helped you. Dan di dalam ayat Alkitab ini dia berkata bahwa pada hari aku menyelamatkan, aku Tuhan akan menolong engkau. So let us make one thing important in our lives, and that is finding the salvation of the Lord Jesus Christ. Saudara, mari kita memiliki satu hal yang terutama dan penting, ya, saudara, dalam hidup kita, yaitu untuk mencari, menemukan Kristus Yesus. Because that is where we are helped. Karena dengan kita mencari Kristus, disitulah kita memperoleh pertolongan kita, saudaraku. And the Lord promises here that he will preserve you. Di sini Tuhan berjanji bahwa dalam bahasa Indonesia dikatakan aku telah membentuk dan akan memberi engkau, tetapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris aku Tuhan akan memelihara engkau. The world gives us many false promises. Dunia ini memberi kepada kita banyak sekali janji, tapi semuanya palsu, saudara.
But you can know that God has the answer for you. Tetapi engkau bisa mengetahui bahwa Tuhan punya jawaban yang pasti untuk engkau, saudaraku. And for Israel. Dan juga yang pasti jawaban bagi Israel. And here it says that God will give them, referring to Israel, as a covenant to the people. Dan di sini juga dikatakan Tuhan akan memberi mereka, dalam hal ini berbicara tentang memberi, engkau berbicara tentang memberi kepada bangsa Israel menjadi perjanjian bagi umat manusia. A covenant is an agreement between two people. Perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu bentuk persetujuan antara dua belah pihak. It's a divine covenant that cannot be broken. Dan ini berbicara tentang perjanjian ilahi yang kekal, yang tidak bisa dipatahkan atau digagalkan. And God has given Israel to this world for a special purpose. Dan Tuhan telah memberi Israel bagi dunia ini untuk satu tujuan yang spesial dan istimewa. And he has a covenant with this nation. Dan Tuhan punya perjanjian ini dengan bangsa ini, dalam hal ini bangsa Israel. This nation is referred to as the apple of God's eye. Dan bangsa ini di dalam Alkitab dikatakan sebagai biji matanya Allah. If you ever have an opportunity to visit Israel, it's well worth your going. Saudaraku, jika Anda punya kesempatan untuk berkunjung ke negara ini, ya Israel, ini hal-hal yang sangat luar biasa untuk Anda bisa lakukan. Truly God is in that land. Sungguh Allah, Tuhan berada di tanah tersebut, tanah Israel. And he is with his people there. Dan Tuhan bersama-sama menyertai umatnya di sana, di Israel, saudara. Now this covenant was given to restore the earth. Nah, saudaraku, perjanjian ini diberikan untuk bisa membangun kembali atau memulihkan bumi. And if you research what is going on in Israel today, you will actually see how they have blessed the nations. Saudaraku, kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh menyelidiki, ya saudara, apa yang terjadi di Israel, Anda akan menemukan bahwa sungguh bangsa ini sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. With many inventions, Dengan begitu banyak penemuan-penemuan yang mereka temukan. with the restoration of the Hebrew language, Dengan adanya suatu istilahnya pemulihan daripada bahasa Ibrani itu sendiri. and with many fruits and vegetables and products. Dan dengan begitu banyaknya buah-buah, sayur-sayuran, dan produk-produk yang dihasilkan lewat bangsa ini. If you see the vegetables there, they are much larger than any other nation. Saudaraku, kalau Anda pernah melihat sayur-sayuran yang dihasilkannya di negara, di tanah Israel, sayur-sayur itu lebih besar daripada sayur-sayur yang ada di bangsa-bangsa yang lain. That is the blessing of God. Nah, ini adalah berkat Allah. And they have taken the desolate places and brought life into the land. Dan di situ dikatakan daerah-daerah yang sunyi, sepi, di mana tidak ada kehidupan gersang, ya saudara. Mereka berhasil mengubah tanah-tanah tersebut menjadi tanah-tanah yang begitu subur dan menghasilkan kehidupan. The last clause there is to cause them to inherit the desolate heritages. Nah, kalau kita lihat kembali Yesaya 49 ayat 8, di situ dikatakan di kalimat terakhir untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. So regardless of the wars that go on, jadi saudaraku, terlepas dari peperangan yang sementara terjadi di sana, saudara, the people continue to live under the blessing of the Most High God. Orang-orang yang tinggal di Israel terlepas dari peperangan, mereka tetap terus lanjut dalam kehidupan mereka di bawah berkat Allah. And they inherit the desolate heights. Dan di situ dikatakan mereka mewarisi, ya, di situ dikatakan membagi-bagikan tanah pusaka atau mewarisi tempat-tempat yang sunyi sepi.
So please continue to pray for Israel. Jadi saudaraku, kami sangat-sangat bermohon teruslah doakan bagi bangsa Israel. And the sorrow that they are in these hours. Dan segala kesusahan yang sementara mereka alami di waktu-waktu sementara ini, saudara. Let us read Isaiah 56:7. Mari kita baca sama-sama Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. So God's purpose for Israel, natural and spiritual, is to make them a house of prayer for all nations. Tujuan Allah bagi bangsa Israel, baik tujuan secara alamiah, ya secara yang dapat dipandang oleh mata dan maupun secara rohani, adalah untuk menjadikan bangsa Israel sebagai rumah doa bagi segala bangsa. And why would God say that? Dan kalau begitu, mengapa Tuhan menyatakan seperti itu? Because prayer is the place of communion and fellowship. Karena saudaraku, di dalam doa, di doa itulah kita memperoleh suatu persekutuan dengan Tuhan. And it is the place where man finds God and God finds man. Di dalam doa ini adalah tempat di mana manusia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertemu dengan manusia. And when man finds God, he becomes full of joy. Dan ketika manusia bertemu dengan Tuhan, dia akan dipenuhi dengan sukacita melimpah. There is nothing in this world greater than finding the Lord. Oh saudaraku, tidak ada sesuatu yang lebih luar biasa ya saudaraku di dalam dunia ini daripada kita menemukan sukacita yang sejati yang ilahi di dalam Tuhan. The scripture says that in his presence is fullness of joy. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sukacita melimpah. And at his right hand there are pleasures forevermore. Dan di tangan kanannya ada kesenangan untuk selama-lamanya. Okay, we'll return to Isaiah 61. Verse 2, the second phrase is the day of vengeance of our God. Kita kembali ke Yesaya 61 ayat kedua dan mari kita lihat pelajari frase yang kedua, yaitu untuk memberitakan hari pembalasan Allah kita. And the Lord is the one who repays the enemy. Karena Tuhan sendirilah yang akan membalas musuh-musuh, segala musuh-musuh dan apa yang mereka lakukan. That's the enemies of us and the enemies of Israel. Yaitu segala musuh-musuh yang melawan kita dan segala musuh-musuh yang melawan bangsa Israel. The Hebrew word for vengeance is nacham. Saudara, kalau kita melihat kata Ibrani dari kata pembalasan ini, dalam bahasa Ibraninya adalah nacham. It means to avenge oneself. Yang artinya membalaskan dendam yang dilakukan oleh diri sendiri akan membalaskan dendam. Or to repent or ease oneself. Atau untuk bertobat, atau untuk menenangkan atau menenteramkan diri sendiri. Or comfort. Atau juga memiliki arti menghibur. So we are not to worry about that. We're to leave that in God's hands. Jadi saudaraku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal tersebut, tetapi marilah kita hidup di tangannya Allah. Let us read Isaiah 34:8. Mari kita baca Yesaya pasal yang ke-34 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. When you work for the Lord is your defense and shield. Saudaraku, di saat Anda bekerja, di saat Anda bekerja melayani Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pelindungmu, menjadi perisaimu.
Isaiah 59, 17 to 20. Mari kita lihat Yesaya 59 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Ayat 18. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Ayat yang ke-20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. That's quite a passage of scripture. Ini suatu bagian Alkitab yang luar biasa, saudara. But we see how the Lord goes forth against the enemy. Tetapi di ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendirilah yang melawan musuh-musuh dan mengalahkan mereka semua. He puts righteousness on as a breastplate. Kita melihat bagaimana Tuhan sendiri mengenakan keadilan sebagai baju sirahnya. And the helmet of salvation on his head. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya Tuhan, saudara. And his garments are vengeance. Dan dikatakan ia Tuhan mengenakan pakaian pembalasan. And his zeal is like a cloak. Dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. When he goes forth, he will repay fury to his adversaries. Dan di situ dikatakan bagaimana Tuhan sendiri akan pergi memberi pembalasan kepada segala lawan-lawannya. And recompense to his enemies. Dan ganjaran Tuhan sendiri akan berikan kepada musuh-musuhnya. And why will he do this? Saudaraku, mengapa Tuhan melakukan semuanya ini? He wants to bring the fear of the Lord. Karena Tuhan ingin agar supaya ada takut akan Allah terjadi di sana. From the west to the east. Dari barat sampai ke timur. I love this next phrase. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard against him. Saya sedang sekali bagian selanjutnya, saudara, kalau diterjemahkan secara bebas di ayat ke-19. Ketika musuh-musuh itu datangnya seperti banjir mereka datang, Roh Allah sendiri yang akan mengalahkan semua mereka itu. We can feel overcome by the enemy, or we can focus on the Spirit of the Lord. Saudara, kita bisa merasa kita ini ditaklukkan, dikalahkan oleh musuh, atau sebaliknya kita merasa kita ini sepenuhnya berada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hidup kita. And when the Spirit of the Lord moves in, there's nothing that can stand before him. Dan ketika Roh Allah bergerak, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kegerakan Roh ini. He lifts up a standard. Karena Tuhan sendiri yang akan menetapkan standarnya. Verse 20 tells us about the Redeemer coming to Zion. Dan ayat yang ke-20 berkata bagaimana penebusan datang atas Sion. And Zion is a place of praise. Karena di Sion adalah tempat puji-pujian. So let us remember that our protection is in the house of prayer and praise. Sudah selalu ingat bahwa perlindungan kita ada di dalam rumah pujian dan rumah doa. Now verse 21 of that same chapter. Di ayat yang ke-21 masih di pasal yang sama ya, Yesaya pasal 59 tadi. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. So this scripture is something that we can hold on to in troubled days.
Saudaraku, firman ini Yesaya 59 ayat 21 adalah firman yang bisa kita pegang ya, saudara, saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. This is God's covenant with Israel Ini adalah perjanjian Allah dengan Israel and with God's people. dan juga dengan umat-umatnya Allah. And it is God's Spirit who is upon us all. Dan adalah Roh Kudus sendirilah yang ada bersama-sama di dalam kita. And he puts his words in our mouth. Dan Tuhan menaruhkan firman-Nya, saudara, di dalam mulut kita. And they will not leave our mouths, Dan firman itu tidak akan meninggalkan mulut kita, nor our children's mouths, bahkan daripada mulut anak-anak kita, nor our grandchildren's mouths, bahkan di dalam mulut daripada cucu-cucu kita. from now forever. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Isn't that beautiful? Saudaraku, bukankah firman ini sungguh indah dan luar biasa? Let us hold on to that scripture. Mari kita berpegang pada firman ini, saudara. Isaiah 1:24. Yesaya 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. And Isaiah 63:4. Dan juga kita baca di dalam Yesaya 63 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. So we know that this is the hour that we are in now. Dan saudara, kita tahu bersama inilah saatnya ya, di mana kita hidup sekarang ini. And the last phrase of Isaiah 61:2 is to comfort all who mourn. Dan kalau kita melihat frase terakhir dari Yesaya 61 ayat 2 tadi dikatakan demikian. Untuk menghibur semua orang berkabung. And we know that many on the earth are in mourning today. Saudara, kita tahu bersama sekarang ini di muka bumi ini ada begitu banyak sekali orang yang berkabung atau berduka, bersusah hati. Isaiah 49:13 says, Yesaya 49 ayat 13 demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. so the Lord is speaking to the heavens Di sini bagaimana Tuhan berbicara kepada langit and commanding them to sing, dan memerintahkan mereka untuk bersorak-sorai atau bernyanyi. He's commanding the earth to be joyful, Tuhan juga memerintahkan bumi untuk bersukacita, bersorak-sorak, and the mountains to break into singing. dan juga Tuhan memerintahkan kepada gunung-gunung untuk bergembira dengan sorak-sorai, untuk bernyanyi. Because the Lord has comforted his people. Sebab Tuhan, istilahnya di sini telah ya, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Isaiah 52:9 says the same thing. Yesaya 52 ayat ke-9 juga berkata hal yang sama. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. And Isaiah 66:13. Sama, dan juga mari kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 13 demikian firman Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. And it might not seem like the day to sing, but God commands us to sing.
Hari-hari ini mungkin tidak sulit ya untuk kita bernyanyi oleh karena segala kesusahan, tetapi Tuhan sudah memerintahkan untuk kita bernyanyi, bersorak-sorai bagi Dia. Isaiah 51:3. Yesaya 51 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Pastor Dave and I are going to sing this verse. Ibu Betty dan Pastor Dave akan menyanyikan ayat ini bagi kita. And remember that this is the hour when God is doing this in the earth. Saudara ingat, jangan pernah lupa, inilah saatnya Tuhan sementara melakukan semuanya ini, menggenapi semuanya ini di muka bumi. For the Lord shall come and over these places and make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found. Thanksgiving and the voice of melody. And the Lord shall come to Zion and over these places and make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found. Thanksgiving, the voice of melody. God bless you in the house of prayer. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah doanya. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto